Halo, selamat jumpa kembali bersama saya Kang Yatna Supriyatna di excelid.com. Pada video kali ini saya akan coba membahas bagaimana cara membuat sebuah tombol. Tombol ini nantinya berfungsi sebagai pembuat folder. Jadi kalau misalkan foldernya belum ada, maka folder itu akan dibuat. Tetapi kalau misalkan folder itu sudah ada, maka akan muncul sebuah pesan informasi bahwa folder sudah ada. Nah, kenapa saya buatkan materi seperti ini? Ini biasanya orang yang sedang belajar membuat aplikasi berbasis VBA. Jadi aplikasi ini dibuat dengan Microsoft Excel menggunakan VBA. Itu biasanya hal ini dibutuhkan ya. Jadi ketika menyimpan file itu biasanya kan harus cek dulu folder yang ditentukan oleh si programmer. Baiklah, langsung saja tutorialnya. Sebelum ke arah sana, saya kira akan lebih baik dan akan terus berkembang apabila video atau channel saya di share, kemudian di subscribe atau di like ya. Untuk komen juga boleh di sana ya. Baik, yang harus dilakukan adalah kita akan membuat coding ya. Jadi view kode ya, dari menu developer. Langkah berikutnya setelah teman-teman menampilkan seperti ini, kita akan membuat sebuah sebuah user form, dan form ini sudah saya bahas ya di blog excelid.com. Dan untuk membuat user form ini dari menu insert kemudian user form. Nah, ini adalah form yang dibuat menggunakan VBA. User form ini teman-teman bisa namai, misalkan di sini adalah ini kan namanya user form 1. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mengganti nama user form 1 itu adalah di menu properties atau caption di sini. Misalkan buat folder. Ya, seperti ini. Nah, langkah berikutnya saya akan menambahkan satu buah tombol. Si tombolnya nanti dibuat untuk membuat folder ya. Jadi teman-teman dari toolbox ada yang namanya command button. Silakan teman-teman buat di sini, di drag and drop. Kemudian nanti teman-teman langsung bisa lihat di sini adalah command button 1. Dan teman-teman bisa menggantinya menjadi misalkan buat folder. Seperti ini. Nah, setelah buat folder, teman-teman juga bisa mengganti supaya nanti nama tidak tertukar buttonnya, itu teman-teman bisa mengganti ya. Kalau misalkan teman-teman membuat aplikasi itu kan ada banyak tombol tuh, bisa misalnya ya. Nah, tombol-tombol ini biasanya kan dinamai dengan button 1 nih. Kalau misalkan teman-teman ingin mengganti, ini bisa diganti name-nya, misalnya tombol tombol buat folder. Seperti ini ya. Tidak ada perubahan kalau yang bisa ditampilkan, tetapi nanti kalau misalnya teman-teman membuat coding di sini akan terlihat ya. Nah, setelah desain user form dengan satu buah command button di sini teman-teman sudah buat, sekarang saatnya tinggal coding ya. Kita double klik. Nah, ini name yang tadi buat di command button ini yang diganti dengan captionnya buat folder, kemudian name-nya adalah tombol buat folder. Maka di sini teman-teman objeknya yaitu adalah namanya tombol buat folder. Nanti kalau misalkan teman-teman tidak mengganti ininya command button 1, maka objeknya menjadi command button 1. Berikutnya setelah itu kita di sini adalah prosedur klik ya. Jadi kalau misalkan diklik maka akan menjalankan perintah dari coding-coding yang akan kita buat nanti. Oke, langkah selanjutnya kita akan definisikan dulu di sini di buat folder misalnya ya. Bisa buat folder atau dim apa saja lah, itu pendefinisian ya. Misalkan saya seperti ini ya, dim buat folder buat folder ya, seperti ini. Kemudian misalnya ada lagi folder ada, misalnya seperti ini ya. Kemudian kita lakukan cek kondisi dulu ya. Kita lakukan if ya. If ini biasanya kalau diawali dengan if nanti ada if ada and if ya. Jadi misalkan ada if, nanti di bawahnya ditutup dengan
and if. Oke, misalkan saya if dir. Oke, misalkan ini dir itu directory ya, directory. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah belajar membuat directory dengan command prompt, itu biasanya sudah agak sedikit mendekati untuk membuat coding seperti ini ya. Dir, kemudian kurung buka, teman-teman tambahkan juga ini ada tanda petik. Misalkan saya akan membuat folder di drive D, namanya yaitu misalnya folder kosong ya, folder kosong. Jadi nama foldernya itu adalah di drive D, lokasinya di path-nya itu di drive D, kemudian folder kosong. Selanjutnya ini sebenarnya bukan backslash tetapi C saja. Oke, sini folder kosong. Selanjutnya ini teman-teman tutup ya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah VB directory. Oke, seperti ini. Sama dengan kosong ya. Jadi kalau misalkan kita cek dulu directory folder kosongnya apakah ada atau tidak. Kalau misalkan tidak ada, maka sini ini agak di sini ya. Then sorry ya. Ini belum ditutup. Sampai sini ya, tutup. Oke, saya lupa di sini. Ya, selanjutnya yang tadi didefinisikan buat folder. Oke, buat folder sama dengan kita tampilkan pesan message box. Kemudian pesannya adalah nama folder belum ada. Nah, di sini misalkan apakah Anda ingin membuatnya, misalnya seperti ini. Kemudian ini adalah pesan pilihan. Jadi pesan pilihan itu ada yes, ada no. Jadi VB yes, no, seperti ini. Oke, kita tutup kurungnya. Nah, jadi pesannya apakah nama folder belum ada, apakah ingin membuatnya, VB yes, no. Nanti ada sebuah pesan yang merupakan pilihan, adalah pilihan yes atau pilihan no ya. Kemudian kita lakukan kondisi lagi, if buat foldernya sama dengan VB yes, VB yes, oke. Then seperti ini. Nah, nanti misalkan buat folder itu adalah dijawab dengan yes. If buat folder sama dengan VB yes, maka kita buat direktorinya. Membuat direktori adalah make dir. Oke, seperti ini. Path. Nah, ini path itu adalah lokasinya. Jadi lokasi foldernya adalah di drive D. Kemudian buat folder kosong seperti ini. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian kita tampilkan pesan setelah folder dibuat. Di sini sudah folder dibuat. Message box lagi. Oke. Folder berhasil dibuat misalnya ya. Seperti ini. Oke. Sudah berhasil dibuat, memunculkan pesan kalau foldernya sudah dibuat, maka kita tutup if-nya ini ya. Jadi setiap if ditutup ya. Kemudian sebelum menutup if yang di atas ini, itu adalah mengecek apakah folder itu sudah ada atau belum. Jadi kita tampilkan else ya, kita buat else yang lainnya gitu, istilahnya yang lainnya ya. Else nya itu adalah folder ada. Oke, ini sama dengan ya, jadi kita tampilkan pesan juga, nama folder sudah ada, seperti ini. Kemudian misalnya ini adalah kita tampilkan tombol pesan OK saja ya, jadi VB OK only yang ini, seperti itu. Kita tutup. Setelah itu
kita tutup end if. Nah, sampai di sini coding sudah selesai. Ya, teman-teman bisa perhatikan di sini, bisa belajar cara mendefinisikan folder. Ini misalkan sama dengan dim itu as string juga diperbolehkan ya. Kemudian if dir folder kosong ini adalah fat-nya, kemudian ini juga fat, membuat pesan dan sebagainya. Dan kita coba setelah coding ini berhasil dibuat, kita akan coba. Oke. Akan coba run ya, run sub. Oke, seperti ini. Kita coba di sini adalah buat folder. Oh iya, nama folder sudah ada. Nah, nama folder sudah ada. Kita cek tadi adalah fat-nya atau lokasinya di drive D. Kita buka foldernya. Ini sudah ada ya, sudah ada. Kita hapus dulu di drive D, ini kan folder yang dibuat. Kita hapus dulu, delete. Oke. Nah, ini di drive D tidak ada nama folder. Oke, setelah itu kita kembali ke coding. Buat folder. Nah, nanti muncul sebuah pesan, nama folder belum ada. Apakah Anda ingin membuatnya? Kalau misalkan Anda pilih no, maka folder tidak dibuat. Bisa kita cek lagi di drive D, tidak ada. Tetapi ini kalau misalkan klik buat folder, ada muncul pesan seperti ini, nama folder belum ada, apakah Anda ingin membuatnya? Kalau misalkan teman-teman klik yes, maka folder berhasil dibuat. Anda klik OK. Kita cek apakah folder sudah dibuat atau belum. Kita ke drive D. Iya, ternyata sudah ada di drive D, adalah namanya folder kosong. Ini belum ada filenya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pilih yes, maka folder dibuat. Kalau no, berarti tidak. Kalau misalkan teman-teman klik lagi ini, maka ada peringatan nama folder sudah ada. Nah, ini ada pesan lagi. Jadi kalau misalkan sudah ada nama foldernya, nama folder sudah ada, jadi tidak usah dibuat lagi. Oke, seperti itu ya. Oke, kalau misalkan saya run lagi seperti ini, nah ini muncul lagi nama folder sudah ada. Oke, kalau misalkan sekali lagi saya hapus folder kosong di drive D sini, kemudian teman-teman jalankan buat folder, maka yang muncul pesannya adalah nama folder belum ada. Apakah Anda ingin membuatnya? Kalau no, berarti tidak membuat. Kalau yes, maka folder berhasil dibuat. Untuk mengeceknya, silakan teman-teman lihat di sini di drive D bisa ada nama folder kosong. Ya, seperti itu. Selanjutnya, kalau misalnya folder sudah dibuat, teman-teman klik buat folder lagi, maka ada muncul pesan nama folder sudah ada. Oke, jadi lokasi fat-nya itu teman-teman harus hafal di sini di drive D, apakah di C atau di E dan seterusnya. Oke, itu kira-kira bagaimana cara membuat folder, kemudian mengecek apakah folder itu eksis atau belum. Dan tutorial ini semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video tutorial Excel berikutnya.